Pemirsa, saat ini publik dihebohkan dengan kasus penganiayaan dan juga kekerasan, terutama yang melibatkan anak-anak. Kita berangkat dari kasus penganiayaan atas D yang juga dilakukan oleh segelintir orang dan salah satunya saat ini juga ditetapkan sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum dan juga berusia masih di bawah umur alias anak-anak. Saya ingin gali perspektif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bagaimana tidak hanya mengawal sampai dari proses hulu sampai juga dengan proses hilir terkait dengan bagaimana kita semuanya sama-sama juga harus melindungi hak dan kewajiban anak-anak walaupun mereka berkonflik dalam hukum. Dalam spesial episode One on One kali ini bersama saya Fani Imaniar dan juga narasumber saya Ketua KPAI Ai Mariati Soliha. Assalamualaikum Ibu Ai, terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah menerima kami dalam episode One on One kali ini. Mengingat saya tahu agenda Ibu sangat padat, kemudian juga Ibu masih harus mengurusi terkait dengan isu yang sedang beredar saat ini cukup viral dan juga masif menjadi sorotan publik dan masyarakat ya Bu ya, terkait dengan AG, kita sebut saja begitu ya Bu ya, AG kemudian juga korban D dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan D ini masih ada di ICU sampai dengan saat ini Bu ya. Tapi mungkin kita sorot atau pertanyaan saya pertama dari AG sendiri. Ibu ketika kemarin saya dapat informasinya kan pihak dari AG sendiri meminta perlindungan dari KPAI ya. Ketika kemarin kepolisian menetapkan AG menjadi anak, kalau sekarang terminologi yang kita gunakan, anak yang berurusan dengan hukum, berkonflik dengan hukum seperti itu. Sikap KPAI seperti apa? Ya, tanggal 28 kami menerima pengaduan ya dari keluarga dan kuasa hukum AG, dan itu sudah kami lakukan koordinasi sebagai bahan pengawasan yang akan dilakukan. Selisih hari berikutnya 2 hari 3 hari itu sudah ada undangan rapat koordinasi di PMJ, karena awalnya kami bolak-balik ke Polres Jakarta Selatan ya. Nah setelah itu di PMJ ada setelah gelar disampaikan kepada kami ada beberapa hal yang signifikan, itu ada perubahannya status dari kalau bicara AG anak berhadapan dengan hukum menjadi anak berkonflik dengan hukum. Nah tentu di ranah awal ya, sebelum itu kami melihat dan mendorong gitu bahwa kepolisianlah yang memang memiliki tugas yang jelas dalam hal ini, sehingga di KPAI memang apa yang terkait dan memang apa yang menjadi basis perlindungan, karena ini anak di bawah umur gitu. Nah bahan-bahan koordinasi kami saat menjadi saksi gitu ya, waktu sebelum ada panggilan dari PMJ itu lakukan koordinasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang jelas-jelas memang memiliki mandat atas perlindungan terhadap saksi gitu ya. Nah ini kemudian hari ini kita lihat menjadi anak berkonflik hukum, tentu memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah proses kepolisian ini yang disampaikan kemarin. Bagi kami anak berkonflik hukum itu memang harus dalam kerangka yang pasti ya, yaitu dalam Undang-Undang 35/2014 yaitu tentang perlindungan anak. Kemudian juga Undang-Undang 11 2012 tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah ini yang akan kita pastikan supaya proses hukum yang berjalan itu sesuai dengan aspek-aspek yang memang sudah tercantum di dalam undang-undang, gitu Mbak. Dan aspek-aspek ini yang juga harus dipenuhi ketika AG sedang berproses dalam hukum seperti itu ya Bu ya. Tapi ketika permintaan tersebut keluar Bu, dari pihak AG sendiri ada permintaan khusus atau kemudian juga perlindungan seperti apa yang ia harapkan dari KPAI? Ya, yang disampaikan kemarin ketika menjadi saksi itu situasi yang sudah betul-betul dia rasakan secara psikologis gitu ya AG, kemudian juga munculnya banyak pemberitaan, kemudian juga yang keluar dari konteks publik, bahkan ya gitu ya, yang dia rasakan itu sudah luar biasa sangat berpengaruh terhadap psikologis AG gitu. Nah kami sudah ada koordinasi dengan baik itu Kominfo, kepolisian, bagaimana ya supaya situasi ini kemudian tidak mempublikasikan gitu ya, baik itu gambar ya dan foto-foto, kemudian usia dan bahkan tempat tinggal dan lain sebagainya. Doksi ya Bu ya, keluarga dan situasinya ini yang sebenarnya dimintakan oleh keluarga kuasa hukum ya.
Kemudian ya tadi ada proses-proses hukum yang memang juga harus sesuai dengan perlindungan. Beberapa hal kami identifikasi, kami tanyakan apakah dalam proses misalnya BAP adakah hal yang tidak menyenangkan, kan itu bagian kami ya untuk bertanya, atau proses-proses yang tidak ramah anak misalnya hingga larut malam ya, kemudian dalam situasi orang dewasa yang memang tidak dipisahkan misalnya, ini hal-hal yang sudah kami lakukan koordinasinya, dan ini bagian dari tadi tugas pengawasan. Nah saat ini kemudian menjadi ABH, saya kira juga sama gitu ya, kami kemarin pun saya sampaikan mari sama-sama dengan awak media kita berupaya bahwa tidak ada publikasi yang menunjukkan identitas anak. Lalu kemudian dengan kepolisian, saya kira kemarin juga Pak Hengki sudah menyampaikan ya Pak di Reskrimum bahwa langkah-langkahnya ini memang akan dilakukan secara sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu. Nah tentu saja koridor ini kan kita menjadikan bagian dari koordinasi dan pengawasan KPAI gitu. Untuk itu kita beri kesempatan, kita bersabar gitu ya, bagaimana yang akan kita lakukan. Nah di ranah yang paling harus dipastikan itu kan sebenarnya situasi anak berkonflik hukum ini apakah dilakukan penahanan atau tidak gitu ya. Dan bahasa penahanan ini kan kalau mungkin masyarakat awam melihat harus dipenjara gitu ya, harus sama gitu dengan orang dewasa lainnya. Nah ini juga yang kami sampaikan kemarin di kepolisian bahwa terminologi LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tempat di mana anak dititipkan gitu ya, sementara dalam proses hukum itu juga jika anak tersebut melakukan misalnya tindakan-tindakan ada upaya menghilangkan alat bukti gitu ya, terus akan lari dari pemeriksaan, kemudian dia tidak kooperatif, kemudian tidak mendapat jaminan dari orang tua, bahkan mungkin akan berpotensi melakukan tindakan kriminal lagi atau residivis gitu. Itu juga ada asesmennya kan Ibu ya? Betul, jadi ini yang menjadi bagian edukasi kita gitu ya. Itu artinya kalaupun tidak dilakukan penahanan, ini tebang pilih atau apa, sama sekali tidak dalam konteks itu. Bahkan proses hukum atas peningkatan menjadi berkonflik ya, dari berhadapan dengan berkonflik, sebetulnya ini adalah kewenangan kepolisian yang kita dorong, kita berikan gitu kesempatan, dan alat-alat bukti apa yang dimiliki itu di awal KPAI bukan bagian yang misalnya dengan lapor ke KPAI akan melindungi anak dari proses hukum, tidak demikian. Atau menghindari proses atau melindunginya, itu konteksnya itu tidak bisa terjerat hukum gitu. Bukan konteks di situ, tetapi setelah prosesnya justru dilakukan oleh tugas dan kewenangannya ada di kepolisian. Lalu langkah seperti apa? Nah inilah yang disebut tadi kekhususan gitu ya, ada ruang lingkup perlindungan yang memang sesuai dengan aturan perundangan, bukan maunya KPAI yang memang menjadi kelembagaan, tetapi menjalankan apa yang dikatakan oleh undang-undang ini, lalu kemudian kami yang mengawasi. Dan ini sekali lagi berlaku untuk terminologi anak korban, anak pelaku, dan anak saksi. Jadi kita tidak parsial dalam hal ini. Lalu kan kalau kami juga akan berbicara soal pengawasan terhadap anak korban, ya nanti kami juga akan sampaikan bagian-bagian yang memang itu menjadi tugas dan fungsi untuk kita awasi sesuai lagi dengan aturan perundangan gitu. Sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan AG, kemudian juga D, pihak-pihak yang terlibat gitu dalam proses hukum yang sedang berjalan ini, Bu, saya penasaran terkait dengan terminologi yang digunakan saat ini gitu. Tadi ada anak yang berproses dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum. Sebab masyarakat kan taunya cuma tersangka, pelaku, kemudian juga terpidana gitu. Mereka yang mau udah usianya di atas atau dari undang-undang ini sudah masuk usia dewasa, maupun mereka yang masih usia anak-anak, di mata masyarakat ini sebenarnya sama. Tapi kita menggunakan, atau KPAI sendiri sebenarnya memang mengedukasi menggunakan terminologi yang tepat seperti itu. Kenapa, Bu? Ya, pertama ABH itu berlaku untuk tadi 3 ya. Kalau berkonflik itu pelaku gitu. Kalau sejauh ini kita sebutnya anak dengan A huruf besar di awal. Anak. Nah ini menunjukkan bahwa secara filosofis ya, memang situasi anak ini seluruhnya adalah korban. Karena apa? Kalau kita melihat dari dimensi mengapa anak melakukan tindakan kekerasan, kalau di awal misalnya anak menjadi korban, ini juga ada ruang lingkup subjek hukum bahwa anak ini masuk dalam terlibat ataupun dalam ruang lingkup kejahatan, itu bukan menjadi variabel tunggal. Ada situasi yang anak tidak mengerti sedang dilakukan tindakan kejahatan gitu ya. Bahkan
bisa jadi anak juga bagian dari melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu, dia pun tidak mengerti melakukan itu gitu. Benar Mungkin atau salahnya. cara berpikirnya yang masih parsial, belum bisa bertanggung jawab, bahkan tidak mengetahui pengalaman sebelumnya apa yang terjadi. Nah, kalau konteks anak berkonflik hukum itu juga ini yang harus kita lihat, bahwa situasi anak ini bagaimana situasi keluarganya, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana dia bisa sampai melakukan hal itu. Nah, dalam berbagai kajian dan bahkan literasi gitu ya, dan juga situasi anak ini selalu dilatar belakangi karena problematika tanpa pengasuhan, tanpa pengawasan, penelantaran, bahkan dia menjadi korban atas situasi pidana sebelumnya. Jadi hal-hal ini yang menunjukkan bahwa secara filosofis bukan hanya situasi anak ini belum mampu memberi keputusan atau bertanggung jawab atas tindakan dirinya, namun juga dia terkait pada variabel sosial yang tadi disebutkan, banyak bahwa dia menjadi yatim piatu atas situasi gitu ya, yatim piatu atas situasi, bahwa dia tidak diberikan pendampingan, tidak diasuh misalnya oleh orang tuanya, tidak diberikan pendidikan kecakapan hidup, bahkan menanam budi pekerti ya, dan dia bisa jadi terlantar secara pemenuhan haknya, dan dia misalnya terlibat juga dalam praktek kekerasan yang menimpa dirinya sehingga dia tidak pulih dan melakukan kembali praktek itu kepada orang lain. Ada situasi sosial yang selalu erat kaitannya dengan dia anak menjadi berkonflik di dalam hukum. Nah, ini yang kemudian capaian terhadap aturan perundangan dalam memberikan proporsi hukum terhadap anak-anak yang masuk dalam situasi kondisi gitu ya, proses pidana, ini yang kerap dan harus menjadi ukuran-ukuran atas perlindungan tadi gitu. Jadi siapapun saya kira gitu konteksnya ya, dan bagaimanapun perlu diketahui bahwa di KPAI dari angka-angka yang terlaporkan di ABH ini, anak berkonflik hukum itu yang tertinggi adalah anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu tertinggi. Yang kedua, anak yang menjadi pelaku pencabulan. Yang ketiga, anak menjadi pelaku tawuran ya. Yang keempat, anak pelaku pencurian, dan kelima, anak yang melakukan tindakan pornografi. Jadi ini menjadi problem sosial kita, problem nasional kita sesungguhnya. Bukan hanya misalnya secara kasuistik ya, kita berkutat gitu dengan hal yang sangat pendek-pendek, tapi sebenarnya long term. Bahkan saya meyakini ini adalah bagian edukasi publik ya. Mungkin apaan sih kalau pelaku ya pelaku aja, tapi kan kita juga ada situasi ini yang harus disampaikan ke masyarakat, yang kemudian itu menjadi oh iya, bahwa kita bilang berkonflik hukum itu bukan berarti mengurangi derajat dia sebagai pelaku kan, tetap proses hukumnya tetap berjalan gitu. Oh, KPAI mengawasi perlindungannya bukan berarti ingin menutupi, ingin memberi menutupi proses-prosesnya, tidak seperti itu. Tapi memang ada proses hukum yang memang dijalani, tetapi harus juga perlindungan terhadap atau ramah terhadap anak. Belum lagi kan situasi pengasuhannya, pendidikannya, kemudian bagaimana dia dimintakan keterangan oleh PK atau Balai Pemasyarakatan ya, untuk mengetahui sejauh mana misalnya motif-motif dan lain sebagainya itu dilakukan, dan apa yang mendasari melakukan itu. Jadi sangat menjadi ruang bersama. Dan saya setuju media memang hari ini juga mengawasi gitu ya, sebagai watchdog pilar demokrasi kan, ini bagian bersama gitu ya, termasuk media sosial gitu. Betul, ya. Itu yang lebih susah untuk dikontrol sebenarnya Bu Wai. Kalau sisi positif mengawasi, saya kira ya itu sesuatu yang bagus, tetapi ya mari gitu, derajatnya bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat sensasional ya, apalagi mungkin tadi mewartakan hal-hal yang sifatnya harusnya ditutup ya, publikasi yang berlebihan soal tadi itu data identitas diri, seseorang atau anak ini. Nah, ini bagian demokrasi. Jadi siapapun justru ingin memastikan proses hukum benar nih gitu. Dan saya berterima kasih ada ruang-ruang yang menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam konteks ini sama sekali tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Mungkin sedikit Bu, ketika kemarin Pak Menko Polhukam juga mengatakan gitu, ketika ada anak yang berkonflik atau berproses dengan hukum ini, berarti kita juga harus meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan yang bersangkutan. Ya bisa orang tua atau wali pengampu. Ibu setuju dengan itu? Pertanggungjawaban dalam hal ini tentu sebagai latar belakang mengapa anak menjalankan atau anak terlibat ya, atau anak berada dalam situasi tersebut.
Nah ini yang tadi saya bilang variabelnya itu sangat kompleks dan ini harus menjadi sebuah ruang lingkup pemeriksaan, pertanggungjawaban gitu ya. Dan kemudian kita sendiri akan mengetahui mengapa. Nah ini the big problem ya, mengapa anak di usia ini bisa terlibat gitu ya, untuk bisa menjadi masuk dalam kategori berkonflik ini. Nah tentu saja kan pihak yang paling utama saya kira benar ada orang tua di situ ya. Kemudian ada saksi-saksi dewasa lainnya, apakah selama ini mungkin keterangan dari pihak-pihak yang juga membersamainya, mengetahui apa sepak terjangnya selama ini. Saya setuju gitu, karena tidak mungkin tiba-tiba dia berada di tempat peristiwa, kemudian juga dia memberikan informasi yang tidak seharusnya gitu ya. Dan kemudian lain-lain, tentu materi itu kepolisian yang lebih tahu. Saya sendiri pun bukan bagian-bagian untuk mengetahui rekam jejak itu, tapi ya bagiannya adalah betul-betul memperlihatkan bagaimana aspek-aspek perlindungan ini tetap dijalankan dalam proses selanjutnya. Baik, Bu Ai, saya ingin menggali mengenai tadi KPAI, bagaimana mengawal, kemudian juga penasaran terkait dengan kondisi yang bersangkutan sendiri AG saat ini, terutama ketika kita melihat begitu masifnya pemberitaan dan tadi gitu banyak sekali hal yang keluar konteks dan juga masyarakat atau sorotan publik ini banyak yang keluar konteks begitu. Tapi kita gali di segmen berikutnya ya Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, program One on One akan segera kembali setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode One on One kali ini. Masih bersama saya Fani Imaniar dan juga saya masih bersama dengan narasumber saya untuk episode kali ini, Ketua KPAI Ibu Ai Mariati. Ibu, tadi saya penasaran mengenai bukan hanya saya sih sebenarnya, dari masyarakat sendiri Bu ya, terutama yang concern dengan well-being dari pihak-pihak atau anak yang berkonflik dengan hukum ini gitu. Kondisi AG saat ini terakhir ketika Ibu bertemu, kemudian juga melakukan pendampingan, seperti apa Bu? Iya, kami kan didatangi oleh kuasa hukum ya, belum mengetahui seutuhnya bertemu, tapi yang dikeluhkan itu dalam situasi tadi yang terpojok gitu, yang betul-betul secara psikologis ya merasa terganggu dengan beredarnya pemberitaan ini ya, tentu karena juga ini kan diserahkan publik ya, kemudian ya di zaman yang seperti ini memang tidak bisa serta-merta mengendalikan sesuatu gitu, walaupun mungkin AG juga ingin bercerita di situ bahwa apa yang sebenarnya terjadi, tapi ya itulah problemnya, atau kita hari ini hidup dalam situasi yang memang sudah terbuka gitu ya, sudah siapapun bisa jadi jurnalis gitu ya, siapapun bisa bikin status gitu. Sehingga ini tentu jadi bahan koordinasi pengawasan selanjutnya, salah satunya dengan kepolisian kami menyampaikan, apalagi ada perubahan seperti ini, bahwa mari sama-sama kita memastikan untuk menghindari ya publikasi terhadap identitas anak, itu sebenarnya yang sedang sampai saat ini terus kita pantau. Berarti sempat baca apapun yang diposting oleh warganet di media sosial gitu, baik dari tadi muka yang dilempar begitu ke publik, katakanlah data-data diri yang dibuka, kemudian sampai sekolahnya juga seperti itu. Ya, menurut kuasa hukumnya dia mengetahui itu ya, tapi kan sekali lagi saat ini sebagai ABH ya berkonflik gitu. Kalau kemarin kan masih saksi tuh situasinya, jadi ini harus kita update kembali bagaimana situasi dan kondisi Ananda AG hari ini. Baik, untuk studinya sendiri masih berlangsung Bu? Untuk kemarin waktu menjadi saksi itu kan sempat ada pernyataan ya dari pihak sekolah, tapi informasi terakhir itu kan tidak DO ya, seperti mungkin kalau di perguruan tinggi berbeda tuh ada SOP sendiri, karena sekolah kan biasanya punya SOP sendiri, tapi tentu saat ini akan menjadi bahan pengawasan kita juga. Baik. Kalau tadi kita bicara mengenai AG, dan tapi untuk KPAI sendiri juga pasti akan mengawal, karena ya lagi-lagi pihak-pihak yang berkonflik dalam hukum ini tidak hanya mereka yang melakukan, tetapi juga yang korban. Untuk ABH itu berhadapan. Berhadapan. Ya, kalau berkonflik hanya pelaku. Pelaku, oke. Yang berhadapan berarti D, masuk dalam kategori tersebut. Ya. KPAI sudah sempat bertemu juga ya Bu? Iya. Dengan keluarga. Jadi siang
sore ya teman-teman ada tim kuasa hukum juga datang ke sini untuk menyampaikan pengaduan. Dan sore harinya saya menjelang maghrib itu langsung menuju lokasi untuk menengok ya, menjenguk Ananda. Dan memang situasinya sangat memprihatinkan karena waktu itu belum boleh diakses ya. Tanggal 24 Februari itu kita bertemu dengan orang tuanya. Situasinya bukan hanya luka berat tetapi di atas itu karena dengan hanya mengandalkan selang oksigen bisa bernafas, kemudian belum ada eye contact dan respon, betul-betul dalam situasi koma sudah 5 hari saat itu. Dan kemarin pun di kepolisian disampaikan kondisinya baru ada respon medis, kalau secara dikategorikan itu masih situasinya koma juga. Jadi ini kejahatan serius menurut saya, dan ini juga yang melatari bagaimana kita koordinasi memastikan dengan LPSK ya, karena perlindungan korban ini pasti menjadi satu hal yang sangat urgen gitu, yang sangat utama, sehingga keluarga kemudian kuasa hukum meminta perlindungan kepada KPAI untuk memastikan bagaimana perlindungan terhadap anak ini dalam konteks undang-undang ya, salah satunya situasi fisik, psikis dan psikologis, apalagi nanti ketika anak akan mungkin juga persiapan akan memberi keterangan. Ini luar biasa kan, seorang anak korban dengan situasi yang hari ini begitu memprihatinkan gitu ya. Kemudian hak proseduralnya, tentu pendampingan seperti apa sebagai anak korban yang kemudian mengalami ini tidak mudah ya, ada sisi yang traumatis gitu ya, kemudian ada sisi yang mungkin dia juga mengingat aja untuk itu sangat melukai gitu perasaannya dan lain-lain. Jadi tentu saja ini yang menjadi basis pengawasan kami gitu ya. LPSK sudah memberikan beberapa skema gitu, dan langsung juga bertemu di beberapa hari kemudian dengan korban dan keluarga. Dan juga terkait restitusi, karena sebetulnya ini hak anak untuk mendapatkan ganti kerugian gitu ya. Kalau mungkin di dalam berbagai hal yang kita lihat, karena kontak korban kan banyak ya, kalau saya perbandingkan itu biasanya kan ya, pemerintah daerah langsung memberikan dukungan atas kesehatan dan penyembuhan. Nah dalam konteks ini juga sama, ini keluarga D ini kan luar biasa fokus gitu ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu hari ini adalah fokus terhadap penyembuhan dan perawatan serta nanti pemulihannya Ananda D. Ini yang menurut kami tetap, karena ada bagian hak, itulah yang kami koordinasikan, karena sebetulnya sudah tercover oleh negara sebagai anak korban. Tapi hari ini keluarga yang melakukan langkah-langkah itu juga kami sangat menghormati, mengapresiasi, karena memang keluarga mana ya, seorang orang tua mana gitu ya yang memberikan segalanya untuk kesembuhan, terutama ya saya kira situasi ini kan mengagetkan ya, kok bisa gitu, sampai mungkin videonya juga tersebar. Itu sih yang sebetulnya menjadi pemicu kita semua, kita telanjang kasat mata melihat tindakan kejahatan, dan kemudian korban dalam situasi yang seperti ini yang membuat kita semua, saya kira KPAI juga sebagai lembaga pengawasan ini betul-betul bekerja untuk memberikan kesempatan kepolisian membuka seluas-luasnya secara terang benderang siapa yang terlibat, dan kemudian kepada LPSK untuk fokus juga memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban. Nah ini sekiranya dua hal gitu ya yang terus kami lakukan pengawasan secara simultan dalam menunjukkan bahwa kita semua jangan lupa gitu, bahwa proses-proses hukum terkait ABH, anak berkonflik hukum, anak berhadapan dengan hukum, itu harus serta-merta lebih memperhatikan bagaimana situasi korban hari ini. Nah, sesungguhnya kan ini yang terus dilakukan, kemudian juga ada pengaduan, dan kemudian kami berkoordinasi terus dengan berbagai pihak sehingga langkah-langkah pengawasan ini dilakukan secara simultan. Dan sejauh ini Bu, untuk proses hukumnya sendiri gitu, baik untuk memeriksa atau mengambil keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian juga nanti ketika insya Allah D sembuh dan bisa atau memang sudah berkewajiban untuk memberikan keterangan gitu sebagai anak yang juga turut serta berproses dalam hukum. Seperti apa proses yang harus dijalani oleh masing-masing, dan KPAI bagaimana mengawalnya supaya tidak lagi-lagi keluar begitu, membedakan antara anak-anak dengan pelaku yang berusia dewasa? Ya tentu saja situasinya kembali pada anak secara fisik, psikis, psikologis, kesiapan itu. Dan anaklah yang hasil asesmen kesiapan itulah yang menjadi bahan untuk memberikan keterangan.
Jadi kita tidak mungkin bergerak misalnya target waktu anak menyesuaikan. Nah itu yang bagian KPAI untuk berikan langkah-langkah pengawasan. Biasanya kan P21 tuh ada deadline atau tenggat waktunya gitu, Bu. Iya, jadi ini yang menjadi domain utamanya adalah kesiapan anak itu sendiri. Benar kalau dalam konteks aturan perundangan kita tidak bisa berlama-lama, misalnya 3 kali 24 jam ya untuk penyelidikan itu harus sudah jelas untuk APH misalnya. Kemudian paling lambat 7 hari dan kemudian diberikan lagi kesempatan sampai 14 hari gitu. Ada tenggat waktu itu. Tetapi yang paling diutamakan adalah bagaimana kesiapan dari Ananda itu sendiri. Ya, karena ini yang dibutuhkan tadi ada asesmen gitu ya, ada dari forensiknya dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya pikir terlebih lagi kalau situasi korban ya kita hari ini kemampuan kita berdoa, memberikan empati ya, dan keluarga sedang berupaya semaksimal mungkin, kemudian juga pihak-pihak yang tadi saya sebutkan juga sedang memastikan, sehingga konteks yang saat ini sedang dijalankan kepolisian, saya kira inilah yang kita harus berjiwa besar, memberi kesempatan, dan kemudian langkah-langkah yang dilakukan juga ternyata harapan-harapan publik ya dalam hal ini, yaitu menjadi sebagian terjawab gitu dengan proses hukum ini. Jadi untuk selanjutnya ya inilah kesempatan kembali dalam langkah-langkah yang dilakukan dan kami terus mengawasi. Sedikit Bu mengenai AG, ketika terakhir bertemu dengan Ibu gitu. Ya lagi-lagi mungkin kalau misalnya dari segi anak kita tidak bisa memaksakan, tapi kalau yang Ibu lihat secara kasat mata gitu, ketika dia pasti sudah mengetahui apa yang terjadi pada D, apa yang sedang terjadi di sekitar saat ini. Ada perasaan remorseful atau menyesal seperti itu? Kondisi psikologis itu bisa ke polisi kayaknya Mbak Fani, karena saya didatengin oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum tapi gitu kalau ya. dari kuasa hukum sendiri? Ya, tapi sangat kooperatif kan, itu artinya ada hal-hal yang dia sampaikan gitu, yang kemudian membantu kepolisian untuk melakukan ini secara terang benderang kan, penyidikan dan penyelidikannya. Jadi dan kami ingin memastikan bahwa situasi itu yang kemudian harus dipastikan ya dan tidak terganggu gitu secara fisik, psikis dan lain-lain. Jadi kami ada tim, kami juga sedang bekerja gitu ya, dan tentu nanti saya juga akan cross check lagi bagaimana situasi dan kondisi AG misalnya, kemudian kita juga bisa melihat kesiapan-kesiapan yang kedepannya menjadi bagian dari pemeriksaan kembali, karena perbedaan atau status yang hari ini ya dari kemarin dan hari ini dialami dan sedang dijalankan oleh Ananda AG. Ibu, saya juga kita bicara sekarang, saya ingin masuk kepada lingkup yang lebih luas mungkin terkait tidak dengan atau berangkat dari kasus ini lebih tepatnya sih, cuma untuk anak yang berproses dengan hukum, kemudian juga anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang terjadi di Indonesia, bukan hanya AG dan D saja, atau kalau yang M sudah tidak masuk dalam kategori usia anak-anak lagi, berarti sudah tidak masuk dalam lingkup pengawasan dari KPAI. Untuk Indonesia sendiri kan sebenarnya sangat luas ya Bu ya, banyak sekali. Kemudian juga kasus kekerasan yang seperti Ibu bilang tadi berada di tingkat pertama ini kan banyak banget terjadi di Indonesia, 34 provinsi, pengawasannya sangat harus ketat. Kemudian kita tahu meningkat dari sejak pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, kemudian ada peningkatan seperti itu ya Bu ya. Untuk data dari KPAI sendiri, kemudian juga apa yang bisa dilakukan, kemudian juga bagaimana KPAI ingin meminta tidak hanya kami media tetapi juga untuk masyarakat sama-sama menyikapi. Tapi mungkin akan kita tahan dulu ya Bu, di segmen berikutnya akan kita dalami lagi ya Bu ya. Program One on One masih akan kembali pemirsa, setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode One on One kali ini. Kita kawal sama-sama untuk anak-anak Indonesia yang bisa lebih sehat, terutama mereka yang saat ini sedang berproses atau terlibat dalam proses hukum tentunya. Karena lagi-lagi karena masih anak-anak, tapi tidak terlepas dari pertanggungjawaban dan juga hak serta kewajiban mereka ketika mereka berada dalam pusaran proses hukum. Masih bersama saya Ketua KPAI, Ibu Ai. Ibu Ai, sebelum saya masuk lagi kepada anak-anak yang anak-anak yang sedang terlibat ini, untuk datanya sendiri Bu saat ini di Indonesia, tentu juga kita ingin tahu data terbaru seperti Ibu Ai sebelumnya katakan,
kasus kekerasan, kasus kemudian apa saja kasus-kasus yang mungkin bisa dijelaskan Ibu ya di Indonesia saat ini. Jika ada peningkatan, prosentasenya sebesar apa, jumlahnya seperti apa, mungkin bisa dijabarkan sedikit. Iya. Tadi secara parsial saya menyatakan data di tahun 2022 itu anak berkonflik hukum yang terlaporkan ke KPAI sebanyak 54 kasus. Sementara ada tabulasi kami dari tahun 2017 sampai 2022 bahwa anak-anak ini menjadi pelaku ya dalam konteks ABH. Ini tertinggi adalah anak yang menjadi pelaku penganiayaan dan kekerasan fisik tadi itu dan perundungan. Kemudian tadi ya anak yang menjadi pelaku pencabulan dan lain-lain. Nah ini tentu parsial ABH, tetapi kalau saya kompilasi dengan data pengaduan di tahun 2022 sebagai anak korban, ini yang sangat memprihatinkan juga gitu ya, karena saya kira ini justru desain yang kami siapkan sedemikian rupa untuk bagaimana supaya kita mengetahui situasi dan kondisi yang terkecil pun kasus yang biasanya yang viral-viral aja gitu, tapi kami menyediakan data dan pelaporan ke masyarakat untuk merecord yang terjadi pelanggaran hak anak di Indonesia seperti apa. Yang pertama itu angka kekerasan seksual memang yang tertinggi untuk tahun 2022. Dan kemudian angka korban kekerasan fisik ya yang saat ini sedang secara parsial kita bicarakan. Nah, berikutnya adalah anak yang menjadi korban atas konflik keluarga, dan itu masuk dalam pengasuhan dan keluarga alternatif. Nah, konflik keluarga ini kan biasanya tidak mampu diselesaikan dan kemudian kok menjadi anak ya, menjadi pelampiasan gitu. Bahkan ya bukan hanya soal kalau fisiknya tetap terlaporkan pada kasus-kasus perlindungan khusus, tetapi yang terjadi anak ditinggalkan, tidak ada nafkahnya ya, kemudian tidak ada akses bertemu dan lain sebagainya. Nah, saya mengatakan tiga hal ini ya, top 3 ya dalam situasi anak yang menjadi korban di Indonesia. Nah, secara parsial kami juga merecord data ada 54 angka anak yang berkonflik hukum yang itu terlaporkan. Kita tidak tahu di luaran sana itu karena ini wilayah fenomenanya gunung es Indonesia. Iya, dengan pendekatan tadi pengaduan ya, tapi kalau di luar pengaduan resmi pun kami sebetulnya juga sering follow up, mentindaklanjuti apa yang sesungguhnya faktor-faktor yang macet misalnya belum terselenggara, misalnya kok ada anak yang tiba-tiba damai gitu ya, tidak ada laporan pertanggungjawabannya, atau bagaimana proses diversi atau proses hukum di luar praktek pengadilan ini juga bisa berjalan, karena dalam diversi ini kan harus mendudukan ada korban, ada pelaku, ini kemudian ada pihak-pihak kepolisian ya, pegiat anak, Bapas gitu, kemudian juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang turut serta mendorong bagaimana proses mencari solusi atas situasi terjadinya konflik dengan anak ini antara korban dan pelaku ini. Nah, itu terjadi jika keluarga juga dari korban itu juga menyetujui. Nah, banyak diantaranya yang tidak menyetujui, bahkan di usia-usia 14 tahun ke atas, misalnya keluarga tidak mencapai perdamaian atau kesepakatan, dijalankanlah masuk proses hukum. Ini kan masih panjang sebetulnya. Nah, jadi pantauan KPAI tentu di ranah itu semua ya, menghendaki kita semua bisa terhindar, bisa terjauhkan gitu ya, tercegah dari anak-anak yang masuk dalam pusaran konflik atau berhadapan dengan hukum, karena di sini korban yang tentu saja angkanya juga sangat tinggi ya. Saya kira kalau tadi anak pelaku itu 54 ya yang terlaporkan, anak korban kejahatan seksual itu mencapai 853 kasus. Jauh sekali. Dan ini kasus ya, bukan orang korbannya, bukan, tapi kasusnya. Dalam satu kasus kan kita bisa lihat korbannya aja bisa puluhan gitu ya yang terjadi. Nah, saya kira kembali lagi mandat besar perlindungan anak adalah memastikan bagaimana pencegahan, penanganan, pemulihan, reintegrasi anak kembali dengan keluarga, partisipasi anak kembali dalam kehidupan sosialnya secara wajar. Ini yang kami pantau, ini yang kami monitoring, sehingga pada landasan filosofis anak dapat hidup, tumbuh, berkembang ya, bermartabat sesuai dengan haknya, juga terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, itu bisa terselenggara. Nah, di ranah ini sebetulnya kita semua sedang bekerja. Walaupun misalnya tadi anak melakukan tindakan sekriminal ya, sekejam gitu, kalau kita tidak masuk nalar ya, itu tidak masuk akal kita, sesungguhnya mari anak ini harus kita pastikan tetap dia nanti ke depannya itu bisa kembali hidup, tumbuh dan berkembang dan memiliki
berpartisipasi, menikmati pembelajaran, pendidikan, pembinaan untuk kehidupannya dia nanti di masa yang akan datang. Nah sebenarnya ini kan yang harus menjadi landasan-landasan kita dalam menghadapi situasi ini. Dan memang jauh di naluri kita ya, di dalam perspektif perlindungan anak, sebetulnya ketika anak masuk dalam ruang lingkup hukum ini memang luar biasa harapan kita itu kok bisa gitu anak ini, karena tadi kan sebenarnya aspek pencegahannya itu di lingkungan keluarganya, di pendidikan, di sekolahnya. Nah ini kita semua saya kira harus bekerja keras ya, karena begitu anak masuk dalam situasi yang tidak normal lah tanda petik ya, karena ada proses hukum, dia akan berkutat dengan nanti pengadilan dan lain sebagainya gitu ya. Ketika anak-anak yang berkonflik ini ada sebagian yang sudah masuk ke ranah sana, ini yang harus kita pastikan juga fisik psikologis tadi gitu, karena jiwa dan mereka itu kan sebetulnya di ruang bermain, di ruang belajar, di ruang kehangatan keluarga, tidak berada di situ gitu. Nah tetapi ya proses ini sesungguhnya kita memiliki koridor kuat di dalam sistem peradilan pidana anak. Ini yang sesungguhnya memastikan tadi ruang-ruang tadi gitu ya, untuk bisa relevan dengan usianya, dengan tumbuh kembangnya, tetapi juga memastikan anak juga dibina, bukan dibiarkan. Artinya mereka dalam situasi-situasi yang sudah melampaui batas atau berkonflik ya, yang sedang kita bicarakan ini kan memang ada pembinaan, ada pendidikannya, ada ruang lingkup yang itu bisa memberikan dukungan gitu secara mental, psikologis ya, secara fisiknya juga untuk bisa kembali jauh lebih baik. Jadi inilah bingkai kita dalam memaknai anak berkonflik hukum, sekaligus ya data-data di kami dan juga langkah-langkah apa, kan tentu bagian panjang inilah gitu yang harus publik juga berikan kesempatan, dan terima kasih supportnya juga kepada KPAI untuk bisa melangkah secara proporsional dalam koridor hukum, dan kita memastikan ya kepada publik, kepada masyarakat bahwa apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pengawasan ini justru menjadi konsumsi di masyarakat secara sehat gitu, bukan hanya melihat secara parsial gitu ya, ada hal-hal yang hanya melindungi si A saja gitu, atau secara reaksioner hanya berpikir bagaimana yang viral-viral saja yang viral saja. Tentu tidak, kami sangat terbuka, dan nanti data-data pengawasan di kami juga akan menjawab sejauh mana kita melakukan langkah pengawasan tersebut. Ibu Ai tadi bicara mengenai sistem peradilan pidana untuk anak. Ini yang ingin saya gali juga gitu. Untuk yang berlaku di Indonesia saat ini, Bu, peradilannya memang tertutup ya. Kemudian juga proses hukumnya sendiri tertutup kan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Tapi kira-kira menurut Ibu apakah sudah ideal? Dan apa yang jika tidak, tentunya kalau misalnya masalah ideal itu kan standarisasinya juga akan ada atau subjektivitas tersendiri ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan tentunya untuk institusi hukum supaya tadi sistem peradilan kemudian juga proses hukum ini bisa ramah anak? Ya, ini menjadi bagian pengawasan kami pastinya ya. Kalau bicara konteks misalnya APH dulu, aparat penegak hukum, itu memang ketika anak berkonflik hukum ya ditangani oleh mereka yang memiliki perspektif perlindungan anak, yang memiliki rekam jejak, dia mengerti tentang konvensi hak anak dan memiliki perspektif terhadap perlindungan anak. Jadi kepolisian juga dilatih keras untuk mengetahui sistem peradilan pidana anak ini. Jadi kita tidak mau melihat lagi bagaimana misalnya BAP anak di waktu yang tidak ramah anak, kemudian ada yang mungkin masih dengan kalimat-kalimat ya verbal yang mengganggu psikologis anak, diksinya berbeda ya. Hal seperti itu gitu. Dan ini pada sebagian di kepolisian saya kira sudah menanamkan itu dari segi SDM, belum lagi sarana prasarana, tidak boleh dia dicampur dengan orang dewasa, terus punya unit sendiri dan di unit renata misalnya ya, dan itu jelas gitu bagaimana fasilitasnya juga mendukung untuk anak bisa memberikan keterangan. Termasuk di kejaksaan itu juga menjadi pengawasan kami, dan sejauh ini memang jaksa anak juga harus ditambah ya kualitas dan ya secara kuantitas misalnya terkait pemahaman terutama gitu ya, karena sebagian memang kalau kita bicara krimum misalnya, tetapi ini spesifik ada situasi-situasi anak ya, ini memang ada ruang lingkup pemahaman ya yang harus menjadi fresh perspektif atas kinerja di kejaksaan. Begitu juga hakim anak ini di tingkat Kemenkumham kan ada juga diklatnya secara nasional, dan itu bagian. Baru saja kami juga kemarin meresmikan diklat SPPA
itu yang diikuti oleh kepolisian, kemudian hakim dan jaksa dan Sakti Peksos ya, Satuan Kerja Profesional untuk Pelindungan Sosial, dan juga kemarin itu ada dari pihak-pihak misalnya dari advokat dan lain-lain ya, pengacara. Nah, saya pikir bagian ini yang paling penting ketika bicara SPPA untuk sama-sama memahami, menyamakan frekuensi gitu ya, juga perspektif terhadap perspektif ranah anak. Nah, ini yang terus menjadi bagian pengawasan kami, Mbak. Jadi long term pengawasan ini juga melahirkan rekomendasi sehingga gitu ya, baik itu Polri, MA, Kejaksaan, Kejagung, dan teman-teman yang bergerak di advokat, pradi dan lain sebagainya, punya perspektif dan juga pengetahuan soal memiliki perspektif yang sama terkait perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana anak ini. Mengapa? Ya karena ada perlakuan khusus. Mengapa? Ya karena ada aturan perundangan yang mengatur secara jelas bagaimana anak-anak dalam ruang lingkup pidana. Ini bahkan juga sudah diatur dalam konvensi internasional dan setiap negara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Perspektifnya sama ya untuk memandang anak-anak yang berproses dan juga berkonflik dengan hukum. So far kesulitannya apa, Bu? Berbagai daerah ya kami memantau, itu memang ada yang sudah memiliki kapasitas dan infrastruktur yang ramah anak, tetapi ada juga yang memang belum, bahkan gitu ya, nggak ada. Infrastrukturnya juga harus terus dibenahi ya, dan saya kira ya itulah ya bagian-bagian dari pengawasan kami, sehingga komitmen negara, komitmen pemerintah dalam menyediakan gitu apa yang harusnya hari ini dimiliki, infrastruktur ini, SDM ini, itu yang sebetulnya menjadi landasan program pemerintah ke depan. Jadi pengawasan ini selalu melahirkan rekomendasi dari KPAI. Kami sedang bekerja hari ini di ranah restitusi ganti kerugian, dan itu untuk anak korban kekerasan seksual di Undang-Undang 12 2022 wajib diinformasikan oleh aparat penegak hukum. Artinya anak-anak yang menjadi korban ini ditanyakan oleh kepolisian, kamu akan memohon restitusi atau tidak. Nah, untuk orang awam restitusi ini makhluk apa gitu kan. Nah, ini kami MOU-kan dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan peserta targetnya itu adalah para APH ini, aparat penegak hukum, yaitu ada jaksa, ada polisi, ada hakim di dalamnya, untuk bekerja sama bagaimana negara memastikan hak anak dalam konteks ganti kerugian dia sebagai korban dibebankan kepada pelaku ini untuk mendapatkan kerugian tersebut sebagai hak gitu. Jadi bukan sebuah permohonan meminta-minta, ya aku udah dianiaya, udah disakiti, ganti dong kerugiannya. Bukan konteks meminta-minta, tapi ini adalah skema hukum, dan ini adalah suatu hak yang harus diterima oleh korban. Nah, ini hal-hal ini juga masih sangat berat ya kita berikan langkah-langkah edukasi, apalagi eksekusi bagi mereka, karena eksekusi itu kan infrastruktur tadi gitu, bahkan Sarpras dan SDM ini ya harus satu paket, gak bisa misalnya SDM-nya sudah lompat, sudah sedemikian hebat, tapi Sarprasnya juga gak ada, ini bagaimana kita bisa bergerak ya. Nah, termasuk misalnya bagaimana pengadilannya tertutup atau tidak, kan bagi sebagian ini juga yang belum memiliki perspektif, misalnya dibuka aja, anak dikonfrontir dengan pelaku misalnya di ruang pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut kami fluktuatif ya. Saya juga nggak bisa menyebutkan di daerah aja yang terjadi, nggak bisa. Di daerah juga ada yang sudah menjalankan mandat-mandat SPPA, tetapi ya memang saya harus mengakui ada juga yang masih perlu kita perbaiki gitu ya, bahkan kami awasi dan direkomendasi. Nah, jadi disitulah konteksnya, kemudian disitulah kami juga bekerja untuk memastikan, karena situasi anak berkonflik hukum ini ya terjadi itu malah ya memang di berbagai tempat yang mungkin tadi aspek pendidikan kepada anaknya belum sampai gitu, kemudian ada ruang lingkup budaya kekerasan di sekitarnya yang memicu anak pun melakukan itu gitu. Jadi ada perangkat domestik di lingkungan keluarga, perangkat sosial di dalam konteks anak berinteraksi dengan sosial, dan di ranah yang paling hilirnya yaitu di proses hukum
juga ternyata masih banyak hal-hal yang belum memiliki perspektif pelindungan. Kerjaan rumahnya banyak. Jadi ya Bu ini ya. yang harus kita pastikan. Ya bagian edukasi lagi-lagi, dan ini kinerja kami merekomendasi untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Terakhir kalau begitu Bu Mariati, Bu Ai, mengenai edukasi, tentunya juga kami sebagai awak media juga punya tanggung jawab gitu untuk melaksanakan edukasi tersebut, eksekusi SPPA tersebut, kemudian juga masyarakat nanti bisa terliterasi dengan lebih baik gitu, bagaimana pentingnya kita untuk melindungi hak-hak anak ini, walaupun termasuk mereka yang juga berproses begitu dengan hukum. Apa yang harus atau bisa kita lakukan? Ya, pertama memastikan unit keluarga terkecil ya. Kalau saya bilang nggak hanya awak media tadi, karena media juga punya keluarga pastinya. Ini untuk menjadi bagian penting kita menggalang bersama, menjadi benteng pertama tidak terjadi persoalan kekerasan. Karena mereka yang mudah tersulut kekerasan memang biasanya dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sehat. Bukan hanya soal asupan gizi, makanan bagus atau sehat, tetapi asupan yang dimaksud bisa jadi mereka tiap hari hanya berkutat dengan emosi, bentakan, pelototan gitu ya, beragam caci maki, umpatan, mungkin marahnya sih ke media sosial, anak di samping, nah dia mendengar sesuatu yang wajar-wajar, ternyata ngomong kasar, menghujat di omongan orang tua, membaca sesuatu dianggap benar. Ini yang harus kita pastikan, bahwa ruang lingkup anti kekerasan harus berada di ruang yang paling private gitu ya, di keluarga kita. Yang kedua tentu di dalam pendidikan. Bagaimana Permendikbud sudah mengatur ya, bahwa di ruang-ruang pendidikan itu tidak boleh ada kekerasan. Tetapi sebagaimana kita saksikan, bully ya, kata-kata pedas, verbal, tindakan yang tadi berujung pada kekerasan fisik, tawuran masih merajalela gitu. Ini artinya ada lokus-lokus pendidikan yang itu harus secara rapat dan kuat memberikan dukungan edukasi. Bukan hanya sosialisasi, tetapi juga terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Bahkan yang paling mulia adalah role of model. Artinya bagaimana lingkungan dewasa yang ada di ruang lingkup pendidikan itu memberi teladan, memberi contoh gitu. Persis di keluarga juga demikian ya. Model itu yang harus betul-betul menjadi utama, sehingga apa yang anak saksikan, apa yang anak alami dan dia rasakan itu bersumber memang dari orang-orang yang dia percaya, yang dia hormati gitu. Bukan justru sebaliknya, relasi kuasa ini merusak anak, membuat konsepsi atas kekerasan itu ya karena orang yang dia percaya aja melakukan tindakan kekerasan. Why can't we gitu kan? Iya, maka ini yang seringkali menjadi otokritik gitu ya. Bahkan hukum juga tidak kebal, siapapun yang melakukan kekerasan, baik orang tuanya atau gurunya atau siapapun, yang itu bisa saja diproses secara hukum. Nah berikutnya perangkat yang lebih luas, yaitu masyarakat. Yuk sekarang mulai kegiatan di tingkat desa, RT lah yang paling kecil, itu masukkan dong kegiatan yang memberikan apresiasi terhadap anak, yang melibatkan mereka dong di dalam, bukan hanya ngomongin 17 Agustusan. 17 Agustus juga biasanya yang gede-gedenya itu yang acara orang dewasanya ya, yang kecil udah deh anak-anak mau lomba nari aja, gambar gitu lomba ya. gambar aja. Tapi mari desain dengan mendengar apa yang diharapkan dari anak. Mereka punya pendapat, mereka punya pandangan. Ini yang semestinya menjadi desain program desa, program di tingkat RT RW terkecil. Jadi bukan hanya soal kapan ya, siapa ya ronda, tetapi kapan dan bagaimana ya kita adakan misalnya anak-anak ini untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Nah ini saya kira bagian penting ya untuk membangun budaya atas perlindungan anak dari unit-unit pemerintahan terkecil. Dan selebihnya saya kira ada lingkungan, baik saya, kita semua nih di pemangku kepentingan, ada kementerian, ada lembaga ya, badan-badan dan lembaga, masuklah awak media, dunia usaha dan lain sebagainya, semuanya harus memastikan terintegrasi dengan ruang lingkup perlindungan anak, sehingga yang di proses hilirnya tadi ada kepolisian ya, kejaksaan, ada sistem peradilan dan lain sebagainya, itu menjadi problem hilir yang anak ini tersumbat, tidak boleh masuk ke sana gitu. Itu kan tujuan besar kita ya. Sehingga kalaupun tetap ada dunia yang memposisikan anak masuk di dunia pengadilan pun tetap ada ruang lingkup rambu-rambunya juga. Ini semata-mata untuk menyelamatkan bonus demografi kita supaya tidak masuk di dalam situasi-situasi yang memprihatinkan ini.
Karena apa? Di tahun 2045 ini diramalkan ya, baik oleh Bappenas dan para ahli, bahwa Indonesia akan memasuki masa produktif. Dan dari siapa? Bukan dari kita loh. Kita entah di tahun 2045 udah seusia apa. Dari anak-anak yang 18 tahun ke bawah ini. Gitu ya, karena ukurannya mereka akan di bawah 45 tahun dan mungkin mereka ya sedang mempersiapkan ke arah sana. Tugas kita kalau tanpa ada rekayasa dan persiapan di 2045 ini ya mereka produktif tapi tidak tahu arah, ya kan? Ini yang menunjukkan bahwa dengan persiapan ini, dengan dukungan ini, mereka akan disiapkan masuk ke tahun yang produktif itu, generasi emas itu dengan siap, berkapasitas, unggul dan memiliki kualitas. Itu yang kita lakukan. Jadi mari sama-sama, ini bagian penting saya kira, controlling, watchdog, kemudian pilar demokrasi dari media menjadi bagian penting. Berjalan atau tidak sistem ini kita lakukan bersama. Ibu, saya sebenarnya masih pengen dapat banyak insight lagi Bu, tapi saya sudah dikode-kode oleh teman-teman produser, durasinya sudah habis, jadi kita sudahi dulu ya, terpaksa harus sudahi dulu dialog kita pada hari ini. Ibu masih mau ya untuk diganggu lagi oleh awak media berikutnya, karena kita masih sama-sama ingin juga membantu KPAI mengawal jalannya proses tadi, tidak hanya edukasi, literasi, restitusi itu juga gitu. Kita potong semuanya, kita kondisikan semuanya di hulu agar minimalisir banget, minim banget yang masuk sampai ke hilir begitu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu Ai, terima kasih sekali atas insight-nya pada hari ini dalam episode One on One kali ini. Sehat selalu Ibu ya, pekerjaan KPAI masih panjang ke depannya ya Bu ya, tapi saya harapkan insya Allah sukses kemudian di kemudian hari. Dan demikian episode One on One kali ini berakhir. Saya Fani Imania Rumirsa, terima kasih.